Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah yang mulia, dalam majelis yang mulia ini kita akan sedikit mengulas mengenai satu surat dari Al-Quran. Surat yang pendek, tetapi dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa apabila seorang muslim paham mengenai surat ini, cukup untuk bekal kebahagiaan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat, kesuksesan dunia akhirat. Itu surat Al-Asr yang dimulai dengan wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat ini kita diajak untuk berpikir mengenai wal asr. Demi masa. Berpikir mengenai masa. Mengenai waktu. Hadirin jamaah yang mulia, waktu 100 tahun yang lalu belum ada satu pun di antara kita yang ada di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini 100 tahun yang lalu belum ada di dunia ini. Begitu juga 100 tahun yang akan datang. Insya Allah, satu pun di antara kita ini sudah tidak akan ada lagi yang masih tersisa di dunia ini. Begitu pendek kita tinggal di dunia ini. Maka kita ini mesti merenung, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kita ke dunia ini. Hadirin jamaah yang mulia, memikirkan masalah waktu mengajak kita untuk membaca sejarah. Mengajak kita untuk membaca sejarah masa-masa yang telah lalu. Dulu di dunia ini pernah ada orang yang namanya Fir'aun. Kekuasaannya begitu besar sehingga orang mengira bahwa Fir'aun hebat. Tidak lama kemudian dimakan waktu, habis. Fir'aun habis, kerajaannya habis, tentaranya habis, rakyatnya pun habis. Dulu kira-kira 30 tahun yang lalu, ada negara namanya Uni Soviet. Dianggap negara superpower yang ditakuti oleh seluruh dunia. Tiba-tiba datang ajalnya. Datang waktu menghabisi negara yang besar, kerajaan yang besar ini, sehingga hancur berkeping-keping, tinggal namanya saja. Dulu orang mengira bahwa Uni Soviet ini hebat, kuat. Tapi ternyata sekarang sudah tidak hebat lagi, sudah tidak kuat lagi. Sekarang ada negara namanya negara A. Semua orang ketakutan dengan negara A ini. Tetapi sekarang sudah nampak sakaratul maut. Sudah nampak sakaratul maut. Hadirin yang mulia, belum lama datang tamu dari negara A ke sini. Bagaimana negara A sekarang? Sudah ada tanda-tanda sakaratul maut katanya. Sudah ada tanda-tanda sakaratul maut. Di mana-mana pengangguran, di mana-mana pengemis, di mana-mana perampokan. Ekonominya ambruk. Di mana mereka punya 1 juta sarjana ekonomi. Tetapi ternyata tidak bisa menyelamatkan ekonominya. Sekarang siapa yang akan bangga dengan fakultas ekonomi itu? Hadirin jamaah ini bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi katanya tamu kita ini, Pak, ekonomi ambruk di negara A, ini ada berkahnya juga. Ada berkahnya juga, terutama untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Barokahnya apa? Barokahnya itu mereka tidak punya pekerjaan. Akhirnya mereka pada tidur di masjid. Sehingga mudah untuk diajak sholat berjamaah, mudah untuk diajak mengamalkan agama, mudah untuk diajak taklim. Karena nggak punya pekerjaan. Ini jamaah yang mulia. Bahkan nanti manusia akan berubah lagi pikiran. Mungkin akan muncul negara lain lagi yang kuat. Mungkin negara C akan muncul. Oh, yang kuat ternyata negara C. Begitu negara C ambruk, manusia berubah lagi pikiran. Oh, yang kuat ternyata bukan negara C, tapi negara sana. Manusia yang memikirkan sejarah, merenungi sejarah, akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ada yang kuat di dunia ini. Negara A tidak kuat, negara Uni Soviet tidak kuat. Yang kuat itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan negara A, yang menciptakan Uni Soviet, menciptakan alam semesta ini. Yang lain-lain hanya mengaku kuat-kuat saja. Pada hakikatnya tidak punya kekuatan apa-apa. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita bom, tidak perlu kita bakar, tidak perlu kita lawan.
Allah punya makhluk yang namanya waktu, cukup untuk menghabisi mereka semua itu. Ini berpikir mengenai masa yang lalu, memikirkan masa yang akan datang. Sebetulnya kita ini mau kemana, Subhanahu wa ta'ala? Sebetulnya kita ini mau kemana? Hidup 60 tahun kemudian mati, 70 tahun kemudian mati, 80 tahun kemudian mati. Sebetulnya mau kemana kita ini? Kalau orang kafir mengatakan, kalau sudah mati ya sudah. Loh, itu kan menurut pendapat kamu. Kamu kan bukan yang punya alam semesta ini. Kamu kan bukan yang memprogram alam semesta ini. Sehingga bukan kamu yang menentukan. Penciptalah yang menentukan alam semesta, program alam semesta ini. Kamu kok bisa-bisanya mengatakan kalau sudah mati ya sudah? Hadirin mulia, tidak. Tidak. Kita datang ke dunia didatangkan oleh Allah. Allah mendatangkan kita ke dunia ini tidak perlu persetujuan siapa saja. Tidak perlu. Tahu kita datang aja ke dunia ini. Tidak perlu persetujuan anggota MPR, DPR, presiden, raja-raja. Tidak perlu. Tahu kita datang aja ke dunia ini. Walaupun seluruh negara membuat program KB, program keluarga berencana. Tetapi kalau Allah menghendaki kita lahir, ya kita lahir. Kalau Allah tidak menghendaki kita tidak lahir, ya tidak lahir. Masya Allah, karena wa malam lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itu yang akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan mungkin terjadi. Ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berhak untuk berbicara mengenai apa yang akan terjadi. Mengenai apa program yang telah ditentukan untuk masa-masa yang akan datang, hanyalah Allah sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirim para nabi, para rasul, memberitahu kepada kita, manusia, program Allah untuk manusia. Program Allah untuk manusia. Dan program ini tidak bisa dirubah oleh siapa saja. Tidak bisa dirubah oleh siapa saja. Uang programnya Allah. Tidak bisa ditolak oleh siapa saja. Uang programnya Allah. Programnya Allah yang pertama, yaitu Allah mendatangkan kita ke dunia ini. Untuk apa? Allah mendatangkan kita ke dunia ini untuk diuji oleh Allah. Apakah mau mengamalkan agama Allah atau tidak? Ini program yang pertama. Program yang kedua, yaitu Allah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memindahkan kita, mengeluarkan kita di alam dunia ini menuju alam kubur. Apakah kita bisa menolak? Enggak bisa. Sebagaimana Allah mendatangkan kita ke dunia ini, kita tidak bisa menolak. Begitu juga nanti ketika Allah menghendaki kita keluar di alam dunia ini, masuk ke dalam kubur, juga kita nggak bisa menolak. Walaupun seluruh anggota MPR, DPR, presiden, raja-raja tanda tangan nggak setuju ikut kita masuk kubur, tetap kita akan masuk kubur juga. Ini program yang kedua. Setelah kita diuji oleh Allah di dunia ini, ada yang diuji 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita dimasukkan ke dalam kubur. Untuk apa kita masuk ke dalam kubur? Untuk menunggu teman-temannya yang masih pada ujian. Untuk menunggu teman-temannya masih pada ujian. Lah nanti kalau semua sudah ujian, baru akan datang program Allah yang ketiga, dia mulia. Namanya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu manusia akan dibangunkan lagi dari kuburnya? Allah berfirman, wahai tubuh-tubuh yang sudah hancur, tulang-tulangnya sudah lapuk, bangunlah lagi kamu dari kuburmu. Maka nanti akan bangun lagi, Pak, hidup lagi. Digambarkan dalam Al-Quran seperti musim hujan. Pada waktu musim kemarau, tanah kering, tumbuh-tumbuhan semua pada mati, seolah-olah tidak ada kehidupan. Tetapi, apalagi kalau kita lihat di negeri-negeri Arab sana, Pak. Di negeri padang pasir, kering kerontang kalau sudah musim panas. Tetapi begitu datang hujan, maka mulai tumbuh bermacam-macam tumbuhan, beribu-ribu tumbuhan, berjuta-juta tumbuhan. Begitu juga nanti ketika manusia sudah mati semua, ketika datang kehendak Allah untuk bangun dari kubur, maka nanti akan bangun lagi, hidup lagi. Hadir bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan yang sekarang inilah. Yang menghidupkan nanti, itu yang menghidupkan yang sekarang ini. Sebagaimana Allah berkuasa menghidupkan sekarang, Allah berkuasa menghidupkan nanti. Kenapa aneh? Masa Pak orang mati hidup lagi? Loh, dulu kan kamu asal benda mati. Kamu dulu itu asalnya bayi dari setetes air mani dari makanan dari mana? Dari tanah. Dulu kamu itu asal benda mati, dengan kodrat Allah kamu hidup.
Begitu juga nanti setelah kamu mati jadi tanah, dengan kodrat Allah kamu hidup lagi. Tapi hidup yang sekarang dengan hidup yang nanti lain. Hidup yang sekarang untuk diuji. Hidup yang akan datang untuk menerima hasil ujian. Berbeda. Hidup yang sekarang untuk diuji. Hidup yang akan datang setelah hari kiamat adalah untuk menerima hasil ujian. Hari kiamat adalah hari di mana Allah akan mengiklankan, Allah akan mengumumkan hasil ujian yang ada di dunia ini. Bahkan nanti manusia akan dipanggil satu persatu namanya. Fulan, Ibnu Fulan telah sukses dalam ujian, maka dia tidak akan celaka selama-lamanya. Fulan, Ibnu Fulan telah gagal dalam ujian, maka dia akan celaka selama-lamanya. Masya Allah. Maka orang yang mengamalkan agama sampai akhir hayatnya, kayak apa nanti bahagianya di sana. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masya Allah. Orang-orang takwa digiring menuju surga rombongan-rombongan. Kenapa begitu? Karena ketika di dunia pun senangnya begitu. Senangnya rombongan-rombongan. Sholat berjamaah bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Pergi haji bareng-bareng. Puasa di bulan suci Ramadan bareng-bareng. Akhirnya masuk surga bareng-bareng. Kemudian mereka digiring menuju surga. Ternyata pintu surga sudah dibuka. Dan para malaikat menyambut mereka. Para malaikat mengatakan, "Tidum, kalian telah sukses." Kalian telah sukses. Sukses. Sukses itu apa? Sukses itu kalau orang itu mati masuk ke dalam surga, itu sukses namanya. Jadi sukses itu bukan kalau sudah lulus ujian SMA, Pak. Belum. Itu sukses juga, tapi sukses sementara. Karena kamu setelah lulus ujian SMA, kamu datang masalah baru lagi. Bagaimana bisa masuk perguruan tinggi? Iya enggak? Oh, jadi saya sudah lulus SMA, belum sukses juga. Karena ada masalah baru lagi. Bagaimana bisa masuk perguruan tinggi? Nah, setelah masuk perguruan tinggi, Masya Allah, dengan ranking-ranking yang tinggi, indeks prestasi yang baik, sampai jadi doktor S3. Masa sukses? Alhamdulillah sudah sukses. Ternyata terkejut. Datang masalah baru lagi. Apa? Cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Dipikul itu ijazah S3-nya itu. Dari kantor ke kantor. Cari pekerjaan. Oh, jadi sudah punya S3 ini belum sukses juga ternyata saya. Masya Allah, akhirnya dapat pekerjaan. Alhamdulillah sudah sukses, sudah dapat pekerjaan. Ternyata datang masalah baru, Pak. Bukan malah enak. Bukan malah enak. Besok harus kerja. Kesel lagi, ya kan? Kesel lagi. Wah, akhirnya bangun pagi-pagi, gosok baju, gosok celana, nyemir sepatu, berangkat ke kantor. Akhirnya dapat gaji. Alhamdulillah sudah sukses. Udah dapat gaji. Masya Allah. Datang masalah baru, Pak. Apa? Ternyata belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh. Kesana kemari. Cari jodoh. Nggak dapat-dapat. Masya Allah. Sudah jadi pegawai negeri ini. Perasaan sudah sukses, ternyata belum sukses juga. Masya Allah. Akhirnya ketemu istri. Ketemu jodoh. Mungkin jodohnya cocok, mungkin juga tidak cocok. Masya Allah, setelah ketemu jodoh, Alhamdulillah sudah sukses saya, hidup baru bahagia, sukses. Ternyata terkejut, datang masalah baru lagi. Apa? Bertahun-tahun kawin nggak manak-manak. Bingung lagi, Pak. Bingung lagi. Kena ke dokter sana, dokter sini, spesialis ahli kandungan, bikin bayi tabung, bayi segi 4, macam-macam. Akhirnya punya anak. Masya Allah, Alhamdulillah sudah sukses. Ternyata belum selesai. Terus begitu. Anaknya sakit-sakitan, anaknya nakal, anaknya terus masalah. Akhirnya anaknya tertib kayak bapaknya juga, jadi pegawai negeri lagi. Ya kan? Datang masalah baru. Apa? Cari mantu. Cari mantu. Setelah dapat mantu, tahu-tahu jantungnya sudah lower. Ginjalnya sudah peot. Mengkis. Masalah lagi. Hadirin jamaah yang mulia, inilah kehidupan dunia. Maka siapa saja orang di dunia ini merasa sukses dalam kehidupannya, sebetulnya orang yang tertipu.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Siapa yang merasa sukses dalam kehidupan dunia ini, sebetulnya dia orang yang tertipu. Istilahnya para ulama zaman dulu, hadirin mulia, hidup di dunia seperti kancing baju, Pak. Ya, seperti kancing baju nih. Ya. Kalau dimasukkan malah keluar. Kalau dimasukkan malah keluar. Kelihatannya selesai satu masalah, ternyata datang masalah yang baru lagi. Begitu terus keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Masya Allah. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, tidak mau menjadikan dunia sebagai maksud dan tujuan hidupnya. Dunia bukanlah tempat yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat yang sebenarnya. Tempat yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya, itulah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman yudi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, dia telah sukses. Sukses yang sebenar-benarnya. Tua, muda tidak akan pernah tua lagi. Sehat tidak akan pernah sakit lagi. Semua tidak ada masalah lagi. Semua apa yang dia mau akan dikasih oleh Allah. Apa yang dia minta akan diberi oleh Allah. Walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi inilah kesuksesan yang sebenarnya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalannya, bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa mengamalkan agama di dunia ini sampai akhir hayat kita, kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah dengan ridhonya. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benar datang dari Allah, ada kesalahan karena kebodohan saya sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.